Jadi sumber penyakit itu bukan karena nggak olahraga, bukan karena stres, bukan karena ini belum sumber nih. Ini baru mata rantai yang kedua atau ketiga. Kalau yang pertama sumbernya ini radikal bebas. Di dalam pola makan yang salah, misalkan Anda makan banyak kimia gitu, santan, pokoknya semua. Nah, itu di dalamnya itu ada radikal bebas. Nah, sama kayak manusia, orang setiap hari konsumsi yang manis-manis, ya, konsumsi gula. Di dalam gula itu kan ada manisnya. Nah, di dalam manisnya itu ada radikal bebasnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kolesterol, sakit hipertensi, sakit jantung, sakit paru, semuanya itu ada peran radikal bebasnya. Selain faktor genetik, pola hidup, makanan, dan sebagainya, tapi ada peran dari radikal bebas yang menyebabkan semua orang yang tadinya sehat tuh tiba-tiba kena penyakit gitu. Ya. Nah, si radikal bebas itu masalahnya kayak nuklir misalnya. Nuklir tuh apa namanya bahaya buat kesehatan gitu. Tapi kan orang jarang terpapar sama nuklir gitu. Ya. Tapi radikal bebas itu tuh kenapa dia dibahas panjang lebar? Karena kita tuh terpapar sama radikal bebas itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Dari kita punya anak, dari kita anak kecil sampai punya anak, punya cucu lagi, kita tuh terpapar terus. Terpapar itu nggak cuma sekali-sekali setiap hari, sepanjang hari, setiap dari Januari sampai Desember, dari Senin sampai Minggu, itu terpapar terus. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh terpapar sama yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu nggak cuma dalam bentuk makanan, beras berpestisida itu tuh radikal bebas. Gelombang apa namanya apa namanya wifi atau gelombang elektromagnetik yang berlebihan yang terlalu lama itu juga jadi radikal bebas. Sinar matahari aja itu tuh bisa jadi radikal bebas kalau di daerah yang ozonnya tuh rusak gitu. Jadi banyak sekali radikal bebas tuh di makanan, baik pakai pengawet, pakai segala macam itu semua tuh radikal bebas masuk ke badan kita lewat kulit, lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat saluran cerna, saluran nafas, itu tuh semua bisa merusak semua organ. Jadi makanya si radikal bebas itu tuh penting sekali karena kita tuh terpapar sama radikal bebas tuh tiap hari, sepanjang tahun dari kecil sampai punya anak kecil lagi gitu. Ya. Dan anak-anak kita juga berarti sama aja terpapar radikal bebas. Makanya kalau kita nyari di internet tuh radikal bebas tuh penyakit yang bisa dibikin apa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak sampai jantung, ginjal, kulit, pembuluh darah, sistem imun, sendi-sendi, multi organ, paru-paru, mata, semua penyakit tuh ada peran dari radikal bebasnya. Makanya ini penting sekali kita tuh memahami kenapa kita tuh apa namanya perlu konsumsi antioksidan salah satunya. Ini kan dikatakan hidrogen itu tuh sebagai antioksidan. Di Molecular Hydrogen Foundation itu di situs yang lamanya tuh dia ngeklasifikasikan berbagai penelitian. Ini penelitian yang hidrogen yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah ini tuh banyak sekali antioksidan secara umum gitu ya. Terus ya nanti ada antioksidan. Ini banyak penelitiannya. Oke. Jadi kalau ada yang tanya ya teman-teman ya, misalkan ada netizen atau siapapun tanya, oh ini hidrogen kalau diukur pakai alat hidrogen meter ada hidrogennya memang, ada antioksidannya memang, tapi ada penelitiannya nggak kalau hidrogen mengandung antioksidan? Nah teman-teman bisa jawab ya ini. Makanya teman-teman saranku sih ya, teman-teman ini ketika nanti Anda mau nge-live atau mau prospek dengan cara apapun ya, saranku sih ini kan emak-emak, ini kan banyak emak-emak ya, saranku di print sebenarnya. Ya, saranku tuh di print. Jadi Anda tuh gini, emak-emak ini kan eh, kalau ada di pertanyaan yang agak-agak detail itu kan langsung gelagapan gitu ya. Tapi kalau Anda persiapannya oke, Anda pasti nggak akan gelagapan gitu. Saranku sih di print, kalau nggak dicatat, tulis nih. eh, Air dan gas hidrogen mengandung antioksidan sudah ada penelitiannya. That's it gitu. Nah, nanti kalau dia tanya, mana penelitiannya? Penelitiannya yang dari mana nih? Oke, nanti bisa DM saya aja ya, atau bisa wawas saja saya aja ya. Nanti saya kasih gitu. Atau Anda tulis nih, misalkan gini nih, misalkan sebentar. Misalkan gini, ini ada antioksidan nih, antioksidan effect of reduced water. Ini by apa nih? Boleh Anda klik satu atau dua penelitian, ya. Ini misalkan dari Harvard University misalkan, atau dari misalkan Harvard Hospital pada tahun ini gitu. Nah itu boleh. Anda perlu satu atau dua penelitian. Jadi nggak usah semuanya Anda pelajari, nggak perlu. Satu atau dua aja. Itu buat taruh di contekan Anda, ya. Nah contoh gini ya, saya ulang sekali lagi ya.
Air hidrogen itu mengandung antioksidan. Ini berdasarkan penelitian, ya. Air hidrogen mengandung antioksidan berdasarkan penelitian dari Harvard University dan Harvard Hospital contoh pada tahun 2003 dan 2011. Kalau Anda pengen tahu linknya, pengen penjelasan lebih lengkap, nanti bisa WA saya. Biasanya kalau di TikTok tuh jangan WA, bilangnya wawa, ya, gitu. Udah gitu aja. Itu pasti netizen udah kicep kok. Ya, nggak mungkin mereka nanya mana penelitian segini gini 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 detail, enggak. Biasanya itu nanti kalau dia nanya gitu kita lanjut nanti di Wawa ya. Jadi ini catat ya nomor WA saya ya. Ini catat, nanti saya tunggu ya. Nah, Anda tantang mereka. Saya tunggu ya Wawanya, WA-nya. Itu tuh saya sering banget tuh. Saya kalau nge-live saya tantang tuh. Gua tantang ya. WA. Nggak ada yang WA. Gitu loh. Gitu aja. Nah, ketika dia chat ke WA Anda. Nah, Anda udah dapat tuh satu database, satu nomor WA. Nah, bisa buat follow up terus tuh. Tiap hari atau 2 hari sekali Anda bisa follow up tuh. Itu baru satu. Kalau 10, kalau 100, gitu ya. Closingnya banyak deh. Oke, lanjut. Klasifikasikan berbagai penelitian. Ini penelitian yang hidrogen yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, ini tuh banyak sekali antioksidan secara umum gitu ya. Terus ya nanti ada antioksidan. Ini banyak penelitiannya tuh. Masing-masing tuh efek hidrogen sebagai antioksidan. Kemudian pada diabetes, pada sindroma metabolik seperti kolesterol, dislipidemi, hipertrigliseridemi, hipertensi macam-macam gitu ya. Itu juga dia tuh punya peran sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit ini gitu. Kemudian sebagai antioksidan untuk mata, kelainan di THT gitu ya. Kemudian juga di bidang saraf, itu juga salah satu kelebihan utama dari hidrogen itu karena molekulnya sangat kecil, dia bisa masuk ke otak sehingga dia banyak sekali manfaatnya untuk berbagai penyakit di otak yang antioksidan lain tuh nggak bisa mencapai gitu. Nggak bisa masuk ke otak karena ukurannya besar. Hidrogen. Oke, nah ini teman-teman juga perlu catat ya. Penelitian hidrogen buat saraf atau buat otak. Kenapa? Karena banyak orang yang stroke. Stroke itu kan bagian kepala kan, bukan bagian kaki gitu loh. Ya. Nah, itu perlu 1 atau 2 penelitian. Jadi gini, ntar teman-teman bilang gini. Nah, air hidrogen bagus banget buat stroke ya. Ini berdasarkan penelitian dari misalkan dari Cambridge University atau dari Jepang Hospital. Nah, udah gitu aja. Pada tahun 2001 misalkan. Udah catat. Nah, itu masuk di dalam contekan ya, teman-teman. Ya. Nanti saya minta kantor itu penelitian ya, 2 penelitian lah, misalkan penelitian buat kanker. Nah, itu penelitian itu dari mana, dari mana, dari mana. Sebenarnya udah banyak sih kita tuh artikel-artikel itu tuh udah banyak banget kita broadcast. Tapi nggak apa-apa, nanti saya minta kantor itu ngerekapin aja gitu. Mau nggak teman-teman? Mau. Hah? Stroke. Mau Pak, mau. Oh, cuman Pak Telson Mau, doang Pak. nih, yang lain mana nih? Mau ya? Biar nggak lupa Pak, minta Gampang sekali. rangkumannya. Iya, Mau, siap, mau. siap. Nanti Mau sebenarnya banget. kalau penelitiannya 2.000 kan nggak mungkin kita rangkum 2.000 ya. Udahlah, Ya, betul. Yang masing-masing penting aja, Pak. 1, 2. Yang penting Ya, aja. kan ada tuh misalkan buat Stroke, buat kulit, stroke buat sama kulit nih. pembuluh Hah? darah jantung tersumbat itu juga sering loh, Pak. Iya, Yang banyak. sering-sering aja Pak. Ya, Kayak yang saraf lah kali itu sering-sering yang itu. penting ya Pak. Hah? Stroke juga. Iya, Ya untuk otak saraf tuh penting deh. betul, Ya, sama betul. pembuluh darah jantung tersumbat, otak tersumbat. Iya, Oke, kita lanjut ya. Banyak kejadian. Ya, siap. Oke. Sangat kecil, sangat gampang masuk. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk penyakit-penyakit di bidang neurologi atau saraf. Ya, banyak sekali ini penelitiannya di bidang penyakit paru, terutama yang pakai inhalasi. Penyakit paru itu reumatologi juga, rematik ya, penyakit paru itu asma, kemudian penyakit PPOK, penyakit macam-macam yang termasuk COVID. Penelitian tentang COVID itu banyak sekali yang berhubungan dengan manfaat air hidrogen maupun inhalasi hidrogen, karena si inhalasi hidrogen itu fungsinya sebagai antioksidan di saluran nafas gitu. Untuk yang punya asma, alergi gitu itu banyak bagus sekali kalau selain minum air hidrogen gitu, inhalasi hidrogen ya. Nah, ini kan ngomongin COVID ya, teman-teman ya. Jadi waktu kita zaman COVID itu kan banyak banget penjualan fonten. Fonten itu dicari banget lah. Omset kita gila-gilaan waktu itu. Ya. Nah, itu untuk apa? Jadi gini, setiap hari pun sebenarnya
virus itu ada di mana-mana. Berbagai virus itu ada di sekitar kita. Tapi kenapa kita masih tetap sehat? Karena tingkat imunitas kita tuh tinggi. Kenapa bisa tinggi? Ya karena bisa, ya salah satunya adalah dengan kita konsumsi namanya hidrogen fonten. Gitu. Jadi virus yang masuk ke dalam tubuh kita, dia mau ngerusak itu nggak bisa dirusak. Kenapa? Karena sel di dalam tubuh kita atau imunitas di dalam tubuh kita itu lebih kuat. Akhirnya virusnya mati sendiri. Nah, makanya kenapa kita terus sehat, apalagi orang yang waktu COVID. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini ada berita lagi heboh. Ya, waktu zaman COVID itu kan banyak orang vaksin COVID, ya kan? Ada merek A, B, C lah, ya. Pokoknya yang vaksin yang di dalamnya itu ada virus namanya mRNA. Nah, ternyata di pengadilan di Amerika itu dinyatakan bahwa vaksin salah satunya ya AstraZeneca. Ya kan saya bisa ngomong merek ini karena memang sudah masuk berita ya. Vaksin AstraZeneca itu punya efek samping yang fatal ya. Bisa dari autoimun, bisa dari stroke, bisa dari kanker, bisa ginjalnya rusak ya. Bahkan sampai mengakibatkan kelumpuhan, bahkan sampai kematian. Makanya pengadilan di Amerika ada yang nuntut. Nah, kalau di Amerika kan kalau ngomongin tentang humanity ya, itu kan lebih kencang gitu ya. Nah, di sana tuh banyak yang nuntut karena banyak ada beberapa itu yang lumpuh, yang sakit karena kena kanker, orang nggak ada keturunan, nggak ada apa, autoimun tiba-tiba, macam-macam lah. Nah, makanya dituntut dia keluarin duit itu di pengadilan, itu pihak vaksin ya, merek AstraZeneca itu sampai ngeluarin sekian triliun, kayaknya minimal 2 triliun deh. Untuk apa? Untuk mengganti rugi gitu. Ya. Nah, ini juga di Indonesia, ini gimana? Nah, makanya teman-teman, buat Anda yang sudah vaksin, ya apapun ya, sebenarnya yang paling minim resiko itu Sinovac sebenarnya. Tapi kalau Anda sudah pernah vaksin Astra, sudah pernah vaksin Moderna, sudah pernah vaksin Pfizer, nah itu Anda harus setiap hari rutin konsumsi namanya hidrogen fonten. Kenapa? Ya itu karena di dalam vaksin tersebut itu ada virus. Nah, ternyata virus itu punya resiko, dia itu punya efek samping, dia tuh bisa ngerusak organ-organ kita gitu. Makanya kan sekarang nih pada apa ya? Akhirnya kebuka gitu. Sebelumnya nggak pernah masalah ginjal, tiba-tiba ginjalnya rusak. Sebelumnya nggak pernah kanker, tiba-tiba kena kanker. Nah, salah satunya adalah paman saya. Paman saya itu 2 bulan lalu meninggal. Ya, habis divaksin 2-3 bulan kemudian dia terdeteksi kena kanker lever, langsung stadium 4 gitu. Ya, saya udah kasih fonten kok, nggak mau. Udah saya kasih fonten tuh 2 suami istri, sampai sekarang masih dipajang. Nah gimana? Dan meninggal lagi. Ya lanjut ya, oke. Di banyak sekali penelitian-penelitiannya, dan sebenarnya kalau lihat sejarahnya itu tuh pentingnya radikal bebas itu, pentingnya antioksidan itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Kalau misalnya kita tuh kalau bernafas kita menghirup oksigen masuk tuh fungsinya oksigen itu untuk membakar makanan yang masuk sehingga menghasilkan energi. Jadi si makanan itu yang masuk, kita kan makan tuh untuk survive. Kita makan makanan yang masuk, karbohidrat, lemak, protein masuk ke dalam tubuh dalam bentuk glukosa, butuh oksigen. Jadi si oksigen itu kita hirup untuk memproses makanan yang masuk, untuk menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas. Energinya digunakan untuk membangun, membentuk protein, macam-macam lah. Pokoknya butuh energi lah. Untuk energi itu butuh oksigen. Mutlak butuh oksigen, dan mutlak butuh, kalau oksigen ada, makanan nggak ada juga nggak bisa bikin energi gitu. Nah si oksigen ini tuh ketika memproses makanan, dia akan menghasilkan yang namanya radikal bebas di dalam tubuh. Jadi bahkan dari zaman dulu sebelum ada antioksidan suplemen macam-macam itu tuh udah orang-orang nenek moyang kita tuh sudah harus menghadapi radikal bebas minimal dalam bentuk hasil metabolisme dari pembakaran makanan oleh oksigen. Jadi oksigen digunakan untuk membakar makanan ya, nutrisi, terus dihasilkan energi. Nah itu ketika energinya dihasilkan, tapi pada saat yang sama dihasilkan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Gitu. Kan? Oke, ini teman-teman jelas ya. Jadi sebenarnya radikal bebas itu sejak manusia pertama kali itu memang sudah ada.
Tapi itu hanya dari apa? Hanya dari proses yang ada di tubuh, proses alami. Dari kita bernafas lah. Bernafas ini kita menghasilkan radikal bebas. Makanya dulu ya, manusia itu menghasilkan radikal bebas itu hanya dari bernafas aja. Makanya orang-orang zaman dulu gitu ya, itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 100 tahun, ada yang 150, ada yang 200. Coba deh lihat di beberapa kitab suci itu. Rata-rata orang-orang dulu tuh pasti umur panjang. Nah, kenapa sekarang umurnya pada pendek-pendek? Ya karena radikal bebas itu nggak cuma hanya dari kita bernafas, dari makanan, dari udara, dari handphone, radiasi, semua banyak. Gitu ya. Oke. Radikal bebas itu sifatnya pokoknya ngerusak aja. Nah, kemudian si oksigen ini sangat rentan membentuk radikal bebas yang paling penting, paling bermakna, paling signifikan dalam sistem makhluk hidup. Disebutnya reaktif oksigen spesies. Penelitian-penelitian itu ngomongnya tentang reaktif oksigen spesies. Maka ada April tahun 93 itu ada tulisan di New York Times, radikal bebas itu merupakan harga yang kita bayar dengan kalau kita masih mau bernafas, otomatis kita akan membentuk terus radikal bebas. Nah, tubuh kita tuh dilengkapi dengan antioksidan untuk menetralisir si radikal bebas dari oksigen ini, ya, si reaktif oksigen spesies. Nah, si antioksidan itu bisa dapat dari dalam tubuh kita tuh membentuk yang namanya antioksidan juga kayak superoksidismutase, glutathione, katalase. Itu tuh apa namanya enzim-enzim yang bisa menetralisir radikal bebas. Ada juga yang non enzimatik kayak glutathione, ubiquinol, itu macam-macam lah. Dulu tuh zaman sebelum adanya suplemen itu nenek moyang kita tuh pakai yang endogen ini. Yang endogen ini tuh pakai dibentuk sama tubuh kita sendiri. Nanti si ini tuh nanti menetralisir reaktif oksigen spesies yang dibentuk sama tubuh kita, yang oksigen itu. Tapi juga kita bisa dapat dari nenek moyang kita tuh bisa dapat dari luar. Cuma dulu kan belum ada kayak suplemen vitamin A, vitamin C yang kayak gitu kan belum ada. Semua tuh biasanya diperoleh dari sayuran dan buah-buahan, dari ya fiber lah, dari serat-seratan gitu ya, dari yang banyak makanan yang banyak mengandung serat itu. Jadi selain tubuh kita tuh bisa bikin antioksidan di dalam, bisa juga bikin antioksidan, bisa dapat antioksidan dari luar, itu untuk menetralisir radikal bebas dari oksigen. Zaman dulu tuh kan, jadi antioksidan itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, jadi kalau zaman dulu kan sebenarnya yang jadi selain Sebentar, saya jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita juga bisa menghasilkan antioksidan. Makanya ada dibilang namanya endogenus, ya. Endogenus. Jadi tubuh kita tuh bisa menghasilkan glutathione sebenarnya. Ya, makanya anak masih muda segala macam itu memproduksi glutathione dan segala macam itu banyak. Tapi semakin bertambahnya umur, nah kita butuh zaman sekarang ya, kita butuh asupan dari luar. Ya, dari mana? Dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Ini kita bicara umum ya, gitu. Ya. Kalau dari dalam itu namanya ya, endogenus. Kalau di luar itu namanya exogenus, gitu ya. Antioksidan endogen apa aja ya? Nah, ini ada nih. Ada glutathione, ada coenzim Q10, ya. Itu ada katalis, ada ya rata-rata sih kalau ini ada uric acid, ya, ada apa nih, biksu ya, apa nih, peroksida apalah, nggak tahu nih. Ini nanti ku kirim aja materinya kalau mau ya. Nah, ini itu kalau dari dalam paling gampang itu glutathione sebenarnya. Makanya banyak kan sekarang suplemen-suplemen yang mengandung glutathione. Kenapa? Karena tubuh udah berkurang memproduksi glutathione-nya. Karena apa? Ya karena pola makan dan segala macam, karena radikal bebas. Nah, makanya butuh glutathione dari luar. Nah, ini EXO. Nah, EXO ini luar ya, vitamin A, C, E, ya, selenium dan segala macam. Lanjut. tubuh kita tuh bisa bikin artinya sih oksigen aja yang di dalam badan, karena radikal bebas dari luar tuh belum ada. Ozonnya masih bagus, belum ada polusi, belum ada apa namanya kerusakan sinar mataharinya, jadi masih tetap bagus. Kemudian belum ada pemanasan global macam-macam. Jadi benar-benar lingkungan itu benar-benar sehat, benar-benar alami gitu ya. Jadi cuman menghadapi radikal bebas dari oksigen aja gitu, dari pembakaran lemak. Pembakaran lemak, pembakaran karbohidrat, menghasilkan energi itu menghasilkan reaktif oksigen spesies. Nah, itu tuh orang zaman dulu tuh pertama nenek moyang kita tuh sebelum adanya suplemen macam-macam,
bahkan sebelum ada kayak hidrogen kayak gini nih, kayak kita tinggal minum hidrogen aja, itu tuh mereka menghasilkan antioksidan sendiri ya, tadi yang endogen, kemudian dia bisa dapat dari serat sayuran, buah-buahan, itu dia bisa memperoleh antioksidan. Nah, di dalam serat dan buah-buahan itu kan ada vitamin C macam-macam gitu ya, tapi ternyata selain dari vitamin C dan macam-macam itu, si serat itu tuh bisa dirubah sama flora normal usus kita itu yang ada di usus besar itu menjadi hidrogen. Jadi artinya ini ada penelitian juga, tadi penelitian di Medical Hypothesis tahun 88, Gastroenterology tahun 92, bahwa usus kita tuh, usus besar kita tuh sejak zaman dulu tuh bisa menghasilkan yang namanya hidrogen. Ya, jadi produksi, metabolisme, ekskresi hidrogen di usus besar itu ada penelitiannya. Jadi itu bukan ngarang gitu, bahwa di dalam saluran cerna kita tuh kita bisa bikin hidrogen. Jadi kalau orang zaman dulu tuh makan sayuran, termasuk kita sekarang juga, kalau kita pengen dapat hidrogen, sebenarnya yang cara paling gampang tuh makan aja sayuran, buah-buahan, nanti dapat vitamin A, vitamin C, itu bisa jadi antioksidan juga. Tapi si serat-serat dan sayuran, buah-buahan ini akan masuk ke saluran cerna, akan difermentasi sama bakteri usus. Bakteri usus kita dirubah jadi hidrogen. Jadi nanti si tubuh kita sebenarnya bisa membentuk hidrogen sendiri. Kalaupun nggak minum hidrogen fonten misalnya, kita tuh bisa minum, dapat hidrogen dari banyak makan serat. Nanti si hidrogennya tuh diproduksi di usus halus kita, di usus besar kita, terus pindah ke saluran pembuluh darah, kemudian dipakai untuk menetralisir reaktif oksigen spesies yang terbentuk dari metabolisme oksigen tadi. Jadi kita kan tadi tetap bernafas, membentuk ROS. Nah, kalau kita banyak makan serat, sayuran, buah-buahan gitu, ini tuh nanti hidrogennya terbentuk, nanti dia menetralisir radikal bebas di sel-sel. Nanti dibuang lewat saluran nafas, si hidrogen yang udah nggak dipakai lagi. Nah, jadi zaman dulu tuh kan masih alami lingkungannya. Jadi satu-satunya yang utama radikal bebas itu cuma dari oksigen. Tapi makin lama kan makin banyak polusi, kerusakan alam, dipakai untuk menetralisir sayuran, buah-buahan gitu. Ini tuh sayuran, buah-buahan gitu. Ini tuh nanti hidrogennya terbentuk, nanti dia menetralisir radikal bebas di sel-sel. Nanti dibuang lewat saluran nafas. Nah, jadi teman-teman ya, belajar dari sini ya. Sebenarnya manusia itu sebenarnya bisa menghasilkan atau bisa memproduksi namanya hidrogen. Ya, kalau zaman dulu radikal bebasnya nggak banyak, maka menghasilkan hidrogennya pun itu bagus. Makanya banyak yang panjang umur dulu ya. Nah, ini hidrogennya. Tapi zaman sekarang kita lihat sendiri ya. Jadi zaman dulu tuh kan masih alami lingkungannya. Jadi satu-satunya yang utama radikal bebas itu cuma dari oksigen. Tapi makin lama kan makin banyak polusi, kerusakan alam, segala macam. Si dunia yang tadinya, bumi kita yang tadinya aman, sentosa, ini tuh jadi banyak sekali radikal bebas baru gitu. Nah, itu tuh yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak membiarkan si kita tuh istilahnya tanpa perlindungan. Itu kan radikal bebasnya udah terlalu banyak, nggak bisa cuma makan sayuran, buah-buahan aja. Kalau makan sayuran, buah-buahan itu cuma cukup untuk dari oksigen, dari metabolisme oksigen di dalam sel. Tapi kalau udah makin banyak yang rusak, maka di berbagai belahan dunia itu banyak sekali air-air yang sifatnya ajaib gitu. Orang-orang yang sakit setelah minum air itu, mandi di air itu gitu ya, itu tuh jadi sehat, jadi lebih sehat, penyakit-penyakitnya banyak yang sembuh. Disebutnya tuh healing waters atau miracle waters. Di Jerman ada, di Lourdes ada, di Lakota Meksiko ada, Nadana India, di Hunza di Himalaya ya, itu tuh banyak banget itu. Nah, ini teman-teman perlu dicatat nih teman-teman ya. Air hidrogen yang dihasilkan secara alami. Oke, teman-teman catat nih, ada di mana? Di Nordenau Jerman, di Lourdes di Prancis, Tlakote Meksiko, Nadana India. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Termasuk air zam-zam juga. Nanti kita lanjut. Jadi ternyata setelah diteliti sekarang oleh ahli-ahli kedokteran, ternyata di air-air ajaib itu tuh banyak mengandung antioksidan. Jadi persamaannya mereka tuh walaupun berbeda benua gitu ya, satu di Asia, satu di Amerika, satu di Eropa gitu ya, itu tuh di Jepang juga ada Hitatendryosui namanya. Itu tuh semua mengandung antioksidan. Dan ini nih ada di Hitatendryosui, di Zam-Zam juga, air Zam-Zam di ya, air zam-zam ya. Jadi kalau ada yang nanya misalkan kita lagi nge-live atau kita lagi prospek
terus muka kita muka non muslim gitu ya, kita ngomongin air zam-zam gitu ya, lu tahu dari mana lu gitu loh, emang lu pernah ke Mekah, emang lu pernah pernah minum gitu airnya. Nah, jawab aja, saya punya penelitiannya, nanti saya kirim penelitiannya, kayaknya udah pernah saya kirim, nggak apa-apa, nanti saya kirim lagi. Air zam-zam itu mengandung antioksidan, jadi ada antioksidan effect. Oh. Hah, kenapa tuh? Oke, kita lanjut lagi ya. Di Mekah itu mengandung antioksidan semuanya. Dan ternyata dari berbanyak penelitian Nah ini nanti saya kirim ya teman-teman. Siapa yang mau? Kalau mau boleh ya. Oke, nanti saya kirim lagi ya teman-teman. Nah ini ya, nah ini teman-teman boleh catat atau boleh ngeprint ya, di print aja, printnya hitam putih aja. Jadi nanti ketika Anda lagi mau nge-live itu kan sama dengan prospek kan sebenarnya ya. Terserah Anda mau ketemu prospek secara offline, mau online, mau nge-live, bebas. Anda kalau ada bahan-bahan contekannya itu pasti Anda akan lebih pede ya. Nggak dilarang kok ya jalanin LWG, jelasin konten itu nggak boleh nyontek tuh nggak ada ya. Nyontek sebanyak-banyaknya. dan itu mengandung antioksidan. Jadi salah satu kelebihan air zam-zam bisa manfaatnya untuk kesehatan itu salah satunya karena mengandung antioksidan. Nah, setelah diteliti macam-macam kan antioksidannya dulu belum tahu, pokoknya dia punya si air-air ajaib itu mengandung antioksidan. Sementara penyakit itu rusak gara-gara radikal bebas. Jadi makanya ketika orang minum air-air ajaib itu tuh yang banyak mengandung antioksidan, penyakitnya banyak yang sembuh karena dinetralisir si radikal bebas di dalam tubuh kitanya tuh dengan antioksidan yang ada di air-air ajaib itu. Nah, setelah beberapa penelitiannya makin maju, orang tuh mulai neliti, pengen tahu kan itu antioksidannya jenisnya apa sih di Lourdes itu, di apa kita Tenriosu itu jenisnya apa, di Nordenau itu apa, di Lakote itu apa. Nah, ini teman-teman kalau Anda perhatikan ya, ini ada Lourdes, ada Tlakote, ada Nordenau, ada Nadana. Ini Lourdes, ini kalau ini agak gelap sih ya. Ini ada 0,08 ppm. Ya, teman-teman catat deh. ppm itu part per million. Nah, part per million kalau dikonversi ke ppb, kita kan pakai alat ppb ya. Part per billion ppb. Itu sekitar kalau Lourdes itu 800. Jadi 800 ppb. Kalau Tlakote itu berapa coba kalau dikonversi ppm ke ppb kali dibagi 1000 ya? Coba siapa yang bisa ini ngitung? Ya, kamu teman-teman tulis dulu ya, 0,08 ppm. Itu Lourdes. Kalau Tlakote 0,042 ppm. Kalau Nordenau Jerman, Nordenau di Jerman ya, itu 0,02 ppm. Kalau Nadana itu di India itu 0,18 ppm. Ini airnya ya, bukan gasnya ya. Ini air. 1 part per million itu 1000 part per billion. Ya udah coba deh, Lin tolong deh. Kalau Lourdes 0,08 dikali 1000 berapa? Sama Tlakote coba tolong di chat ya. Di Zoom chat deh. Oke, catat ya tadi Ini ya. satu Lourdes, video ya, Pak. air Lourdes di Lourdes. Prancis 0,08 ppm. Tlakote Meksiko. Nah, tadi udah tuh, si Ricky udah tuh. Oh, 80 ppb Nordenau. Hah? Oh iya, 20 Tlakote 42 ppb. Nah, itu. 42 atau 420 ya? Pokoknya gini, Nadana di India itu 0,018 ppm. Ya, Nadana di India, Nordenau di Jerman. Ya, oke, kita lanjut ya.